Lagu yang berjudul Krisya, CHRISD, yang dibawakan sebenarnya yang luar biasa ya, kita itu lagu dan yang dibawakan oleh Miss Korea, Lalu, Mbak Eva Celia. Lagu ini membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam podcast yang akan mengantarkan kita untuk membahas mengenai baik tak berbalas. Jadi kita sudah tahu bukan ya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Happiness. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di Leadership and Happiness, pemilik panggung Smart Happiness, kita panggil Lili. Selamat pagi, Marvan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya, suaranya kurang jelas, Mbak Ola. Oh, oke. Kalau sekarang sudah ya? Bagus ya. Tadi kurang jelas tadi ya. Oke, baik. Ya. Siap. Baik. Pak Arfan, dari lagu ini di bagian mana begitu ya? Mungkin orang berpikirnya kalau topiknya ini kan sudah melihat flyernya gitu kan ya, topiknya itu adalah ketika kebaikan tak berbalas. Mungkin orang berpikirnya lagu ini pasti melon gitu. Artinya pasti yang sedih nih gitu. Tapi enggak, pilihan lagunya ini gitu. Dan mungkin teman-teman semua listener juga sedang bertanya-tanya, ini Pak Arfan mau punya highlight di bagian mana nih? Nah ini seru nih lagu ini. Silakan Pak Arfan, di bagian mana dari lagu ini yang coba itu menjadi pengantar gitu ya, supaya kita semakin bisa percaya gitu. Silakan Pak Arfan. Ya, tadi suaranya juga terakhir kurang jelas juga tuh Mbak Ola. Jadi emang harus selalu dekat nih kelihatannya. Selalu dekat ya. Oke. Iya. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini judul lagunya Krisya ya, dan ini dinyanyikan oleh Eva Celia dan Lale Manino ya. Jadi ini Krisya ini kan salah satu penyanyi legendaris Indonesia ya, yang menyanyikan banyak lagu-lagu yang populer dari masa ke masa ya, dan sangat populer ya. Dan ternyata ini judul-judul lagunya Krisya itu dirangkai dalam lagu ini gitu. Ya, jadi ada banyak judul-judul lagu Krisya itu dirangkai menjadi satu lagu, itulah yang namanya lagu Krisya ini gitu ya. Nah, yang menarik lagu ini bercerita mengenai cinta yang tak berbalas, Mbak Ola. Ada gitu ya. Ya. Ini cinta yang tak berbalas. Jadi istilahnya itu apa? Bertepuk sebelah tangan gitu. Ya. Dan tetapi yang menjadi pesan dari lagu ini kan sebetulnya kurang lebih sama ya, ketika kita memberikan cinta tapi tidak berbalas. Ketika kita memberikan kebaikan pada orang lain tapi tidak berbalas. Kan kurang lebih sama seperti itu ya. Tapi pesan yang disampaikan oleh Eva Celia dalam lagu ini adalah tetaplah mencintai, katanya gitu. Ya, tetaplah berbuat baik walaupun tidak berbalas gitu. Jadi coba kita lihat beberapa kalimat yang ada dalam lagu ini ya Mbak Ola ya. Jadi dia mengatakan begini, cintaku bertepuk harap yang tak ada. Ya. Kemudian dia bilang juga, yang penting kau ada meski tanpa panah asmara. Ya. Mengapa sabda alam belum juga satukan kisah kita bersama? Nah, gitu ya. Yang ku mau kau untukku meskipun kau tak rindu. Ini bertepuk sebelah tangan ini. Ya, cinta yang tak berbalas, kebaikan tidak berbalas. Kemudian dia bilang, kau kehidupanku meski kau tak tahu bahwa aku ada dalam hidupmu. Jadi dia nggak tahu kalau kita sebetulnya mengikuti kehidupan dia nggak tahu. Gitu. Jadi ini betul-betul cinta yang tak berbalas. Ya, dan ini akan cocok sekali untuk kita bahas dalam kesempatan Smart Happiness pada pagi yang indah ini. Ya, dalam topik ketika kebaikan tak berbalas. Nah, itu Mbak Ola. Ya, suaranya tidak terdengar, Mbak Ola. Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan?
Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Meski merdu, sebuah komposisi jika dimainkan sendiri-sendiri akan terasa tanpa makna. Jangan main sendiri-sendiri ya, yang sinkron, yang kompak. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Kerjasama dan kekompakan, kita bangun kemerduan jadi kemegahan. Sebagaimana peran Indonesia mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bangkit bersama, menghasilkan kontribusi positif untuk kemajuan peradaban dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kominfo untuk Presidensi G20 Indonesia. Recover together, recover stronger. Hai sahabat Paramount, Paramount Land kembali hadir dengan inovasi terkini, ruko bergaya modern di Boulevard Gading Serpong, Hampton Avenue at Manhattan District. Impresif konsep yang diterapkan di sini begitu luar biasa loh. Kawasan ini terintegrasi dengan luar ruang yang spacious, dilengkapi dengan pedestrian walk yang dipenuhi landscape nan teduh. Bangunan bergaya modern dengan fasad menarik plus gaya alfresco yang menawan, benar-benar menjanjikan sebagai tempat usaha Anda. Hampton Avenue berada di super B location, tepatnya Boulevard Gading Serpong. Benar, di Jalan Boulevard Gading Serpong. Aksesnya sangat mudah dijangkau, lebih hebat lagi dikelilingi klaster-klaster premium dan fasilitas kota yang lengkap. Ini menjadikan Hampton Avenue sebagai pilihan tepat untuk kemajuan bisnis Anda. Dan inovasi terkini di sini adalah Yoseka, Your Own Style Expandable Commercial Area. Ekspresikan ide dan style Anda di sini agar makin atraktif. Makin penasaran bukan? So, tunggu apa lagi? Info lebih lanjut hubungi 021 542 00 999, 021 542 00 999, atau WhatsApp bisnis kami di 0811 1987 999. Miliki unitnya sekarang, jangan sampai kehabisan lagi. Hampton Avenue at Manhattan District, terkini dari Paramount Land. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Ketika kebaikan tak berbalas. Nah, ini topik yang mungkin banyak orang akan berpikir ini melo banget ya gitu ya. Nah, kita mau ajakin Smart listener untuk berdiskusi pagi hari ini. Pernahkah mengalami sesuatu yang kondisinya kurang lebih sama tadi tuh ya? Kayak cinta bertepuk sebelah tangan, cinta nggak berbalas, kebaikan tak berbalas, begitu sudah lelah-lelah melakukan sesuatu gitu ya, dibalas pun tidak gitu ya, mungkin ya dibalas mungkin tapi dibalasnya dengan cara yang kita tidak harapkan misalnya seperti itu ya. Silakan komentarnya seperti apa. Boleh di 0812 11 12 959. Dan Anda juga bisa jangkau kami di YouTube di kanal Smart FM. Kami juga sedang live di Facebook sehingga Anda bisa mempergunakan berbagai tools yang memudahkan Anda untuk bisa bersama-sama dengan kami. Kita langsung saja ngobrol tentang kebaikan tak berbalas. Nah, ini pertanyaannya, ketika kita berbuat kebaikan kita memang menantikan balasan atau gimana sih gitu ya. Nah, ini kita mau tanyain dulu nih kepada Pak Arfan. Dasarnya nih Pak Arfan, sebenarnya ketika lepas dari bahwa kita nih
adalah orang-orang yang spiritual, orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama begitu ya, yang diajarkan memang selalu untuk berbuat baik begitu ya. Apa sih sebenarnya ketika secara natural manusiawi begitu ya kita sebagai makhluk sosial ini melakukan kebaikan, dorongannya itu sebenarnya karena apa? Pak Arfan dari sisi psikologinya mungkin ingin ungkap, silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi manusia itu memang diciptakan Tuhan itu kan untuk menjadi manfaat, ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dibuang. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dibuang. Kita akan menyingkirkan barang-barang yang tidak bermanfaat dari meja kita kan, seperti itu. Jadi kalau kita mau bertahan di meja, caranya gimana? Iya, harus bermanfaat ya. Bermanfaat. Jadi orang yang tidak bermanfaat itu akan disingkirkan dari pergaulan karena memang tidak bermanfaat. Ya, jadi supaya kita tetap bisa ada dalam pergaulan, supaya kita bisa tetap eksis dalam pergaulan, kita harus bermanfaat. Nah, itu kata kuncinya. Nah, itulah sebabnya kalau tadi Mbak Ola bertanya, kenapa sih kita suka menolong orang? Ya karena kita ingin jadi orang yang bermanfaat gitu. Karena kita ingin eksis dalam pergaulan. Dan eksistensi kita itu hanya bisa terjadi kalau kita membantu orang, kalau kita menolong orang. Nah, itulah alasan kenapa kita menolong orang sebetulnya, Mbak Ola. Itu alasan kita menolong orang ya. Nah, kalau begitu sebenarnya kita nggak harusnya ya kalau tadi dasarnya tadi seperti yang Pak Arfan sampaikan, ya nggak ada masalah dong kalau nggak dibalas gitu kan, nggak ada masalah dong kalau bertepuk sebelah tangan begitu ya. Tapi kenapa kemudian kita seringkali merasa ada sesuatu yang tergores gitu loh di jiwa gitu loh Pak Arfan ya? Ngomongnya penuh penghayatan ini. Penuh penghayatan ya. Tergores di jiwa ya gitu ya. Tergores di jiwa gitu ya ketika ada orang yang sudah kita effort begitu ya, terus tapi kok kayak ya sudah diabaikan dan sebagainya. Apa yang kalau menurut Bapak terjadi di sini begitu? Very good question. Ini pertanyaannya bagus dan dalam sekali gitu ya. Kenapa orang merasa, istilah Mbak Ola tadi, tergores jiwa ya? Karena kita itu makhluk sosial. Oke. Karena kita itu makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu kan selalu mengharapkan balasan. Itu namanya makhluk sosial. Selalu mengharapkan balasan. Kalau saya ngomong sama Mbak Ola misalnya, terus Mbak Ola diem aja, lama-lama saya pergi kan? Iya, benar. Iya. Saya ngomong terus, Mbak Ola diem aja gitu. Ini nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain tapi diem aja. Ya lama-lama saya pergi dong. Kenapa? Karena saya kan manusia gitu. Manusia itu kan berhubungan dengan manusia itu supaya ada respon dari lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya tidak merespon ya dia pergi lama-lama. Ya? Patung nih gitu, aku dicuekin nih. Sama saja, misalnya kita berhubungan dengan seorang teman lewat WA gitu kan. Kita seringkali berkomunikasi lewat WA kan. Kita ngomong apapun ya, dia tidak pernah merespon Mbak Ola, hanya membaca saja gimana. Apa yang terjadi? Mbak Ola bolak-balik kirim pesan, dia baca, tapi dia tidak merespon. Masih mau terus nggak? Enggak, pasti ada batasnya. Dan itu wajar gitu. Masa kita mau terus-terusan berkomunikasi dengan orang yang tidak mau berkomunikasi dengan kita? Jadi itu wajar gitu. Jadi kalau Anda merasa kecewa, Anda merasa sedih, itu tanda bahwa Anda manusia normal. Biasa, manusia normal. Ya, Memang makhluk sosial ya seperti itu gitu. Nah, tetapi dan ini juga beda ya, Mbak, dengan kalau misalnya ada orang yang tidak pernah kita bantu, tidak pernah kita tolong, tahu-tahu berbuat jahat kepada kita. Itu kita marah. Tapi kita tidak kecewa, Mbak Ola. Kenapa kita tidak kecewa? Karena kita tidak pernah menempatkan harapan kita, ekspektasi kita kepada dia. Ini ada orang tidak dikenal, tahu-tahu ngejahatin kita gitu. Ya kita marah, tapi kita tidak kecewa. Nah, kita hanya kecewa kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang sudah kita bantu selama ini, orang-orang yang selama ini kita perlakukan dengan baik, kemudian malah tidak membalas kebaikan kita, malah mengkhianati kita. Nah, kita bukan hanya marah terhadap orang yang seperti ini, tapi kecewa. Kecewa itu lebih dahsyat daripada marah, Mbak Ola. Betul. Yang namanya kecewa itu adalah karena kita sudah menempatkan
harapan kita pada orang itu. Saya berharap bahwa orang itu akan baik pada saya. Kenapa saya berharap orang itu baik sama saya? Karena saya sudah baik sama orang itu. Nah, itulah yang namanya makhluk sosial. Nah, tetapi kalau demikian, maka kebahagiaan kita akan sangat tergantung pada perilaku orang itu. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya, yang rugi siapa gitu? Kalau kebahagiaan Anda tergantung sama orang itu. Nah, itu dia makanya. Tapi sekali lagi, sebagai makhluk sosial itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Itulah yang namanya manusia biasa. Nah, tetapi melalui talk show ini kita ingin teman-teman semua itu berubah dari makhluk sosial yang manusia biasa itu menjadi makhluk spiritual. Itu kata kuncinya, Mbak. Selama Anda hanya menjadi makhluk sosial, Anda akan selalu kecewa, selalu sakit hati dengan perlakuan orang yang tidak membalas kebaikan Anda. Dan itu tidak akan pernah selesai, karena Anda akan selalu menjadi makhluk sosial. Selalu punya harapan, selalu punya ekspektasi sama orang. Nah, itulah bedanya dengan yang namanya makhluk spiritual. Jadi, saya ingin mengajak melalui talk show ini, mari kita berubah yuk. Dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Kalau makhluk sosial itu berharap dari siapa? Dari makhluk sosial berharap kepada manusia, terus kalau spiritual itu kalau spiritual berarti berharap kepada pemilik manusia gitu ya. Itu Mbak Ola. Itu kata kunci. Itu kata kuncinya ya. Oke, walaupun ini seperti kayak sudah dirangkumkan gitu ya, Smart Listener, bukan berarti udah selesai loh ya. Masih panjang nih perjalanan obrolan kita nih, dimensi berbuat kebaikan. Saya nggak tahu apakah Pak Arfan termasuk penggemarnya Freddie Mercury begitu ya. Tapi saya suka. Penggemarnya. Ada lagunya Freddie Mercury itu yang saya suka menyanyikan itu, dan iya juga kalau dipikir-pikir iya ya gitu ya. Yang mengatakan too much love will kill you gitu. Too much love will kill you. Iya, itu dia. Jadi tadi waktu Pak Arfan mengatakan ketika kita menaruh harapan, ekspektasi kita besar gitu ya kan kepada manusia. Karena di dalamnya mungkin kita menaruh cinta kita gitu ya. Kita benar-benar meletakkan, kalau ini telur ya berarti satu keranjang tuh dikasih ke dia gitu. Jadi kalau ada apa ya. Seperti itu kah kira-kira Pak Arfan? Sehingga kemudian banyak kita mungkin merasa jadi, ya itu tadi, akhirnya sampai dikecewa ya. Ini kalau kecewa kan lebih dalam dari marah tadi. Pak Arfan gimana tanggapannya? Iya betul sekali Mbak Ola. Jadi kita itu berharap pada sesuatu yang nggak stabil. Manusia itu kan nggak stabil, bener nggak? Betul. Jangankan manusia lain deh, ya kita nggak usah ngomong orang lain deh. Kita sendiri aja kan nggak stabil kan? Iya bener. Ya kan kadang marah ya kan? Kadang marah, kadang sedih, kadang galau, kadang happy, kadang pingin bantu orang, kan kita sendiri aja nggak stabil gitu. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak stabil. Apa itu? Manusia. Kalau dia lagi suka sama kita, kalau dia lagi nggak suka gimana? Kalau dia lagi marah gimana? Kalau dia lagi galau gimana? Akhirnya kita jadi mengikuti ritmenya dia. Akhirnya remote control kita dipegang sama dia. Remote kebahagiaan kita dipegang sama dia. Repot dong kalau begitu. Kapan kita bisa bahagia gitu? Dan orang bisa ngatur-ngatur kita seenaknya gitu. Nah karena itu, tetapi sekali lagi itu wajar. Itu namanya manusia biasa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Apa itu? Berubah dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Ketika kita menyadari bahwa saya melakukan kebaikan ini karena Tuhan, karena Allah gitu. Orang Islam bilang lillahi ta'ala, itu kan karena Tuhan sebetulnya. Ya. Sehingga apapun respon dari orang itu tidak akan mengubah kebaikan kita. Saya berbuat baik bukan karena kamu baik. Saya berbuat baik karena saya orang baik. Ya. Dan orang baik itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena kalau kita hanya berbuat baik pada orang yang baik sama kita, di mana jasa kita? Di mana kelebihan kita? Wong, saya baik sama Mbak Ola karena Mbak Ola baik sama saya. Ya itu mah sudah biasa gitu. Setara sudah gitu ya. Setara. Itulah yang namanya makhluk sosial. Makhluk sosial itu selalu mengharapkan sesuatu yang setara. Oke. Itu ciri makhluk sosial, Mbak Ola.
Itu makhluk sosial ya. Pak Arfan, nanti kita bahas ya. Saya mau tanya nih, kan banyak orang yang mungkin akan mengatakan gini, saya baik terus dia nggak baik, dia balesnya. Ini kan kayak pepatah yang mengatakan air susu dibalas air tuba gitu ya. Enak banget dia gitu kan, enak banget dia. Terus emangnya aku harus terus-menerus diinjak-injak. Nah, ini nanti kita coba tanyakan kepada Pak Arfan ini. Bagaimana tentang pandangan ini gitu ya. Kita sabar sebentar, Smart Listener, terima kasih sudah banyak yang langsung ngechat gitu ya. Kayaknya ini pada curhat pagi hari ini. Banyak yang mengalami hal seperti ini rupanya. Banyak yang mengalami hal seperti ini ya. Oke, Smart Listener tetap bersama dengan kami. Kita lanjut sambil coba menyerap, menyelami apa yang tadi disampaikan Pak Arfan. Seruput kopinya dulu atau tehnya begitu ya. Kalau ada pisang goreng ya sambil dimakan pisang gorengnya ya. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan? Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia, dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Apakah Anda ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada? Bermitra dengan perusahaan besar atau ternama bisa jadi salah satu opsi dan solusi. Shell Indonesia punya kabar gembira untuk Anda yang ingin bermitra dan berbisnis dengan Shell. Dapatkan info lengkap mengenai manfaat, keuntungan, serta cara bermitra dengan Shell. Juga strategi pengembangannya dalam perbincangan khusus bersama Ingrid Siburian, President Director and Country Chair Shell Indonesia, Sugianto Wibawa, Managing Director Kawan Lama Group, Chatime, Kapbob dan Kindeco, Richard Theodore, CEO PT Pelopor Karya Boga, Summer Minibar, disiarkan langsung dari IFRA Exhibition Jakarta Convention Center, Sabtu 6 Agustus 2022, mulai pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Mari berbisnis dengan Shell dan pastikan Anda menyimak perbincangan kami. Smart FM, Business and Inspiration. Shell, bermitra bersama Shell. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa.
Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness ketika kebaikan tidak berbalas. Ya, ada yang berkomentar ya, ya kalau cinta nggak berbalas, jangan dukun yang bertindak, katanya begitu. Betul, jangan dong. Nanti jadi musyrik itu namanya ya. Betul. Saya mau berkunjung dulu ini ya, jarang-jarang nih dari kota Cianjur. Jadi saya ingin menyapa ada Kang Indra di sana ya. Kalau message kita atau WA kita tidak berbalas, berarti ya positifnya dia sedang sibuk atau lupa balas WA kita ya. Terus kemudian sadar bahwa berarti kita memang bukan orang yang dia prioritaskan ya. Ini banget nih langsung merasa pesimis nih begitu. Pesimis sekali ya, iya. Tapi Pak Arfan mungkin ingin kasih komentar ke Kang Indra di Cianjur. Ya jangan terlalu pesimis begitu dong ya. Karena saya selalu membalas WA ya, selalu. Tapi kan kalau kita sedang dalam meeting gitu ya, dan meetingnya maraton satu hari itu, sedang menghadapi klien, kan kita nggak mungkin buka-buka WA kan begitu. Jadi nanti kita berprasangka baiklah sama orang. Jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu minder begitu ya. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong WA, baru aja semalam tuh ada rekan yang komplain begitu ya. Tolong dong, kamu jangan susah-susah dihubungin. Terus saya bingung gitu. Oke. Saya lihat dia kirim pesan gitu ya. Itu baru 15 menit dan nggak langsung saya balas. Terus saya bilang, kamu tahu nggak aku lagi di mana gitu. Itu lagi di kendaraan, di motor yang tidak mungkin, dengan mudah untuk membalasnya. Tapi dibalas dong. Ya udah. Pernah nggak aku komplain kamu nggak pernah membalas WA aku? Iya juga sih. Nah, jadi sangka baik aja dulu gitu. Betul. Ya. Husnuzon, istilahnya husnuzon. Oke, dari Vini di Pontianak, terima kasih sudah bergabung Vini Rahayu ya. Kalau buat kebaikan tidak berbalas itu tidak masalah karena aku melakukannya dengan ikhlas. Bukankah setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada pelakunya? Itu aja sih gitu ya. Silakan nih, Pak Arfan ingin mengomentari. Ada kalimat di sini yang menarik. Bukankah setiap perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya? Ini juga sesuatu yang diharap atau gimana nih? Silakan Pak Arfan. Very good. Setiap perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya. Dan setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya. Kalau nggak percaya, sekarang lakukan perbuatan buruk deh sekarang. Coba caci maki orang deh di kantor. Siapa yang namanya jelek? Nggak kita gitu ya. Sendiri. Ya. Sekarang coba bantu orang di kantor. Ya, hari ini datang ke kantor. Ya, pertama-tama setiap ketemu orang senyum. Kemudian tanya, what can I do to help you? What can I do for you? Kayaknya kamu sibuk banget deh. Apa yang bisa aku bantu ya? Nah itu kan kita membantu orang kan. Nah kita sudah bahas di 2 minggu ya, di minggu lalu dan minggu sebelumnya mengenai rekening bank emosi. Ketika kita membantu orang, maka saldo kita di orang itu akan meningkat. Ketika kita mengganggu orang, melakukan ketidakbaikan, maka saldo kita di orang itu akan menurun. Nah itu kan sebuah bukti sebetulnya bahwa kebaikan yang kita berikan itu bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan itu hanya untuk kita sendiri. Dan ini sebetulnya cukup untuk membuat kita selalu berada dalam lingkaran kebaikan. Kalau nggak percaya, lakukan sekarang. Lakukan kebaikan. Sehari ini, berpikirlah untuk selalu menyetor ya deposito. Ya, selalu deposit gitu ke saldo tabungan orang lain gitu. Dan lihatlah bahwa dunia nanti akan berpihak kepada kita. Semua orang senang sama kita. Semua orang ingin bantu kita gitu. Jadi kebaikan itu bukan buat siapa-siapa gitu. Kalau dalam agama kan seringkali dikatakan begitu ya. Dalam agama selalu dikatakan kan, dalam ajaran agama apapun, bahwa kebaikan adalah untuk kita sendiri, kejahatan adalah untuk kita sendiri. Tapi kemudian melalui talk show kita ini, kita memberikan bukti-bukti gitu ya, bukti-bukti dalam kehidupan sehari-hari melalui yang namanya rekening bank emosi. Itu terbukti sekali gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Sorry, Mbak Vini bukan dari Pontianak ya, tapi nggak ada tulisannya maksudnya tidak ada keterangan di kota mana. Yang dari Pontianak justru Mas Denny. Mas Denny ini, Mas Denny punya moto nih Pak Arfan, cinta ditolak kerja terus, katanya begitu ya.
Nanti lupa cari cinta lagi nih kalau kerja terus nih ya. Terima kasih Mas Denny ya sudah bergabung. Kemudian juga ada Sofian. Terima kasih untuk Mas Sofian yang ada di Surabaya. Ini WhatsApp-nya juga kita terima. Pak Arfan, ngomong-ngomong soal berbuat kebaikan ini bagus banget kita diingetin ya Pak Arfan ya. Karena seringkali kita sebagai makhluk sosial kan memang pengennya itu dibalas gitu loh, Pak Arfan ya. Sama seperti kalau pertandingan kita juga pengennya dapat hadiah atau menjadi pemenang, katanya seperti itu. Nah, Pak Arfan mungkin ingin tanggapi dari Pak Sofian, silakan. Betul sekali, memang ciri atau karakteristik dari manusia sebagai makhluk sosial itu adalah membalas. Ketika kita berbuat kebaikan, kita dibalas. Ketika kita bertanya, kita direspon oleh orang lain. Kita menghendaki sesuatu yang bersifat setara. Itu kata kuncinya. Itulah yang namanya makhluk sosial, menginginkan kesetaraan. Ya, menginginkan impas gitu. Segala sesuatu itu impas gitu. Ya. Tetapi kalau kita menjadi seperti itu, kita akan mudah dikendalikan oleh orang lain. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah kebahagiaan kita ada di tangan orang lain gitu. Dan dunia ini kejam, Mbak Ola. Dunia ini kejam gitu. Ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa bahagia gitu. Nah karena itu kita hanya bisa bahagia kalau kita mengubah status kita bukan hanya sebagai makhluk sosial yang sangat wajar itu, tetapi menjadi makhluk spiritual. Nah bagaimana caranya? Saya nanti ingin bacakan ini sebetulnya. Ini ada sebuah puisi yang sangat bagus sekali dari Ibu Teresa. Dan saya ketika saya melakukan kebaikan tidak berbalas, saya selalu kembali ke puisi ini. Iya. Nanti mungkin sebelum talk show kita berakhir, mungkin di sesi terakhir, saya kira saya perlu bacakan nih Mbak Ola, puisi ini. Ini akan mengubah mindset kita Mbak Ola, mengenai yang namanya kebaikan tak berbalas itu. Iya. Kurang lebih sebenarnya juga itu dalam perenungan ya, penghayatan yang beberapa hari ini begitu, dan kemudian ketika Pak Arfan kasih tema ini, waduh, jelek gitu ya. Masa harus menghayati dulu baru kemudian membahas ini sih gitu. Dan termasuk yang juga saya cari lagi tulisan yang saya pernah rangkum dari Mother Teresa begitu ya, ketika itu terjadi begitu, dan itu meluruhkan rasa kecewa tadi itu Pak Arfan. Iya, ini kan berbuat baik kan memang perintah gitu kan. Dan tidak ada tulisan kalau kamu berbuat baik pasti dibalas gitu kan. Tidak ada. Baik, saya mau menyapa Mbak Eti di Balikpapan. Terima kasih. Wah, ini aku banget temanya. Tapi belajar ikhlas deh, biar nggak jadi stres. Baik. Kemudian ada Mbak Julianti ARH, pengalaman pahit dan tidak menyenangkan adalah pelajaran yang paling berharga supaya kita introspeksi dan menjadi manusia yang lebih baik. Ya, intinya seperti itu, yang menjadi insan kamil kalau Pak Arfan Pradiansyah sering sampaikan kepada kita. Nah, belajar ikhlas dan mengambil pelajaran berharga ketika ya kita ditolak, kita tidak mendapatkan balasan. Pak Arfan mungkin ingin mengomentari dua pesan ini, silakan. Very good, ini pesannya sangat bagus sekali ya. Dan sayangnya kita sering salah mengartikan yang namanya ikhlas. Oke. Ketika kita mengatakan sudah ikhlaskan saja, itu kita mengartikan ikhlas itu sebagai menerima, Mbak Ola. Iya. Apanya yang mau diterima gitu. Jadi orang itu susah ikhlas karena dia salah mengartikan kata ikhlas. Ikhlas itu diartikan dengan menerima. Ya sudah ikhlaskan saja. Itu artinya ya kita sudah terima saja. Padahal yang betul adalah melepas. Betul. Ikhlas itu adalah let it go gitu. Ikhlas itu adalah melepaskan. Kalau menerima itu ini sangat beda. Ini sangat esensial Mbak Ola ya. Kalau menerima itu kita pegang erat-erat. Ini saya pegang handphone saya, ini saya pegang erat-erat nih. Saya menerima, saya pegang erat-erat. Ini namanya menerima. Dan ikhlas itu bukan seperti itu. Itulah sebabnya orang susah ikhlas karena mengartikan ikhlas itu dengan menerima. Ikhlas itu adalah melepaskan, lepaskan gitu. Ya, jadi melepaskan itu adalah apa? Melepaskan harapan kita, melepaskan ekspektasi kita, melepaskan keinginan kita gitu. Silahkan, dunia ini sudah diatur kok oleh Tuhan. Dunia ini akan berjalan sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan natural law, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Orang yang baik pasti akan menerima kebaikan. Orang yang jelek, jahat, buruk pasti menerima keburukan.
Itu saja. Biarkan itu terjadi. Let it go. Itulah namanya ikhlas. Oke, baik. Pak Arfan, kita masih punya satu sesi ya. Pertanyaan tadi juga belum terjawab. Nanti kita bahas ya. Siap, Lola. Kita jeda dulu ya, supaya nanti masih ada cukup waktu dan kita pastikan Pak Arfan harus bacakan itu dulu kepada kita gitu ya, puisi tadi ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Mudah-mudahan setelah satu sesi kita bersama-sama ya, ketika kebaikan tak berbalas ini, kita akan semakin yakin untuk bisa belajar menjadi lebih dari sekedar manusia sosial, tapi menjadi manusia spiritual. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Happiness. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan juga sahabat yang bergabung, tidak ada jaminan ya, atau tidak ada di dalam ya kalau dalam iman percaya saya sebagai seorang Kristiani ya, tidak pernah dikatakan gitu ya bahwa kalau kita berbuat baik itu pasti ada jaminan orang tuh ngebales ya. Tapi memang itu perintah gitu loh, bahkan harus berbuat baik bukan saja kepada orang yang baik, tapi justru kepada bahkan orang yang mungkin tidak baik kepada kita begitu ya. Nah, bagaimana Anda terus menghayati tentang kita berbuat baik? Silahkan, masih ada kesempatan untuk Anda merespon ini. Tapi kita lanjut dulu sebelum saya kembali ke WhatsApp ya, dan juga tanggapan dari YouTube yang juga banyak sekali pagi hari ini. Pak Arfan, pastinya kita seperti kayak diingatkan, diteguhkan kembali tentunya ya untuk menjadi orang-orang baik begitu. Pak Arfan,
kalau kita tadi kan mungkin orang ya berpikirnya adalah bahwa kebaikan itu katanya ada batasnya, sama seperti kayak sabar itu ada batasnya begitu kan ya. Masa sih saya terus berbuat baik terus artinya mencintai kepada orang yang tidak membalas cinta saya atau tidak merespon cinta saya, itu apa saya nggak disebut sebagai orang gila gitu? Apa nggak cari aja orang yang nanti akan merespon? Nah, bagaimana tanggapan Pak Arfan tentang hal ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak nih teman-teman semua untuk bergabung dengan saya di workshop yang luar biasa. Judul workshopnya Happiness in Difficult Times. Bahagia di masa sulit, Mbak Ola. Ini sangat penting sekali. Karena di masa sulit seringkali orang menjadi tidak bahagia, spiritnya menurun, motivasi menurun, dan akhirnya malah bukannya bangkit, malah akan terjerumus, terprosok ke lubang yang lebih dalam lagi gitu. Jadi workshop ini penting sekali untuk kita mendapatkan tools-toolsnya gitu ya. Nanti akan kita lakukan di hari Sabtu, Mbak Ola, di tanggal 20 Agustus 2022. Jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi 3 jam kita akan kupas tuntas. Ada 3 rahasia, ada 3 tools untuk bisa bahagia di masa sulit. Ya, silakan teman-teman semua yang ingin mendaftarkan hari ini, saya berikan harga spesial dari 390.000 menjadi 300.000 saja ya. Tapi hanya di hari ini aja Mbak Ola ya. Sampai jam 12 malam nanti ya. 300.000. Silakan teman-teman hubungi ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu untuk happiness in difficult times. Mbak Ola ya. Oke. Baik, nah ini pertanyaannya bagus sekali nih ya. Kebaikan itu ada batasnya nggak? Ada. Ada. Tapi itu kalau kita menempatkan diri kita sebagai makhluk sosial. Dan setiap orang punya batas masing-masing gitu. Misalnya Mbak Ola kalau ngirim WA, ngirim dua WA tidak dibalas gitu, Mbak Ola masih mau mengirim WA lagi? Udah 2 kali tidak dibalas, masih mau? Iya. 2 kali, mungkin 3 kali, oke deh. Saya akan bikin batas sendiri gitu ya ini kok. Sampai berapa kali tertentu misalkan gitu ya. Sampai berapa kali? 10 kali masih? 10 kali. 10 kalau dulu kan telepon ya. Kalau telepon 10 kali nggak diangkat ya udah kita cari yang lain gitu kan. Yang lain. Ya. Kalau WA berapa kali? Kalau WA pernah terbanyak ya sama sih 10 kali sih. 10 kali ya. Nah, itulah batas yang kita bikin sendiri. Karena kita yang membuat ya. Iya, bisa saja nggak ada orang yang sampai 20 kali bisa nggak batasnya? Bisa. Nah, itu batas kita yang bikin sendiri. Bukan dibikin oleh siapapun. Batasnya itu kita yang bikin. Nah, pertanyaannya, itu wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena kan Anda makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan membutuhkan respon. Makhluk sosial itu kan membutuhkan teman. Nah, kalau ada orang tidak merespon kita, tidak menggubris kita, ya kita akan pergi. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Dan itu sangat wajar. Tapi, nah wajar tapi akhirnya kita yang jadi susah. Kenapa? Karena kita kecewa, kita sedih, kita marah. Sehingga kebahagiaan kita akhirnya ditentukan oleh respon orang lain. Nah, itu yang bikin susahnya kita gitu. Karena itu, mari kita berubah, berpindah dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Nah, caranya gimana? Nah, saya perlu bacakan ini kelihatannya nih. Siap, silakan Pak Arfan. Ya. Dan ini ada di dalam buku saya sebetulnya, Mbak. Ini buku saya You Are Not Alone ini. Ya. You Are Not Alone. Oke. Ini buku terbaru Pak Arfan ya? Ini buku yang ini buku tahun 2009 dan pernah terpilih sebagai buku pilihannya Kick Andy di Metro TV. Sekarang sedang akan diterbitkan ulang, di repackage Mbak Ola dengan tampilan yang berbeda di tahun 2022 ini. Oke. Tunggu saja gitu. Kita tunggu deh. Nah, saya bacakan ya Mbak ya. Ini saya sendiri ini pengalaman pribadi ya. Ketika saya dikecewakan orang gitu, orang yang saya bantu dan sebagainya, terus nyuekin saya, nggak menggubris, nggak mau ketemu bahkan gitu ya. Saya selalu baca ini dan ini mengubah segalanya nih Mbak Ola ya. Jadi ini dari Ibu Teresa ya Mbak Ola ya. Orang kerap kali tak bernalar, tak logis dan egois.
Biar begitu, maafkanlah mereka. Bila engkau baik, orang mungkin akan menuduhmu menyembunyikan motif yang egois. Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Bila engkau mendapatkan sukses, engkau bakal pula mendapatkan teman-teman yang palsu dan musuh-musuh sejati. Biar begitu, tetaplah meraih sukses. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu. Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan oleh seseorang dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri. Biar begitu, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini sering bakal dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Dan mungkin itu tidak akan pernah cukup. Biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Dan ketahuilah, pada akhirnya, sesungguhnya ini semua adalah masalah antara engkau dan Tuhanmu. Tidak pernah antara engkau dan mereka. Itu Mbak Ola. Yes, jadi ini mengingatkan kita ya untuk tetaplah gitu ya, tetaplah konsisten berbuat baik, tetaplah konsisten menjadi orang baik, karena itu sebenarnya urusannya bukan urusan kita dengan manusia, dengan dunia, tapi urusan kita dengan Tuhan. Dan fakta-fakta tentang bahwa kita mungkin akan ditelikung, kita mungkin akan diperlakukan A, B, C, D itu tadi Pak Arfan sebutkan ya dalam puisi tadi, itu nyata betul ya Pak Arfan ya? Betul. Jadi saya tuh setiap dikecewakan orang tuh ambil buku ini ya, baca puisi ini ya. Itu langsung menyejukkan Mbak Ola. Iya ya. Nggak ada urusan kita dengan mereka, Mbak Ola. Iya. Kita urusannya hanya dengan Tuhan, Wong. Kita diturunkan Tuhan ke dunia ini kan kontrak kita sama siapa? Sama Tuhan. Iya, aku turunkan Ola Nurlija di dunia ini untuk membawa kebaikan bagi banyak orang, memberikan penerangan, cahaya bagi banyak orang. Urusan kita sama Tuhan. Bahwa kemudian kita bertemu dengan banyak orang, ya itulah cara supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kontrak kita tuh sama Tuhan gitu. Sehingga ketika kita memahami ini, saya berbuat baik ya karena ya itu tugas saya gitu. Itu tugas saya. Karena hanya dengan berbuat baik saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Dan kebaikan itu tidak pergi kemana-mana kok. Nggak akan lari kemana-mana gitu. Iya. Itu Mbak Ola. Dan itu akan membuat kita lega loh Mbak Ola. Setiap dikecewakan orang, lega gitu. Jadi kita perlu berterima kasih ini kepada Ibu Teresa, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Saya juga melakukan hal yang sama gitu ya, ketika kecewa dan sebagainya begitu ya. Saya pasti akan langsung mencari puisi ini dan kemudian menghayatinya kembali gitu ya. Baik, Pak Arfan, saya ingat Pak Arfan pernah mengatakan begini, Tuhan bisa menggunakan apa saja ya untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia, kepada kita makhluk ciptaannya. Saya yakin kehadiran Smart Happiness pagi hari ini dengan topik ketika kebaikan tidak berbalas itu juga cara Tuhan. Mungkin menguatkan smart listener, menghibur smart listener gitu ya, yang ada di lingkaran ini atau ada di area ini, diingatkan dengan setiap perbincangan kita. Saya sendiri juga demikian gitu ya. Setelah lala dan begitu ya. Ini perbincangan yang bukan cuma sekedar saya harus membawakan dan menemani Pak Arfan, tapi juga dikuatkan di dalamnya. Pak Arfan, terima kasih banyak untuk pagi hari ini ya. Sudah menguatkan kita bersama-sama dan saling menguatkan, ini berarti kita ya Pak Arfan ya. Pak Arfan sehat-sehat. Saya juga dikuatkan loh Mbak Ola, dengan membaca puisi ini saya sendiri dikuatkan.
Jadi kita sama-sama jadi semakin Saling kuat. menguatkan. Saling menguatkan ya. Smart Listener, terima kasih untuk Bung Yanes di Jakarta sudah bergabung, kemudian Mas Dodo di Malang, terima kasih sudah bergabung. Lalu kemudian saya ingin menyapa ada Muhammad Darun Najat, terima kasih sudah bergabung. Ada William Tono, terima kasih di Banjarmasin juga sudah bergabung di YouTube, terima kasih ya sudah menemani kami, menyapa kami. Mbak Anastasia di Cibubur juga terima kasih sudah bergabung. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya yang nggak sempat tadi mendengarkan siaran ini, bisa Anda simak kembali di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit, kita ketemu minggu depan. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.